Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di video kami, yang dimana di sini kita akan membahas tentang dashboard dari laporan yang sudah kita searching. Dimana di sini sebelum saya menjelaskan mungkin perkenalan terlebih dahulu, dimana di sini anggotanya ada saya sendiri yaitu Raka Estu Pradipa, lalu ada Nizar Abdul Wafi, lalu selanjutnya ada Fadlan, dilanjut oleh Aditya Putra Pratama, dan terakhir ada Rian Masyuri. Nah, di sini kalian bisa lihat dashboard-dashboard berikut. Di mana pada tampilan home, ini akan menjelaskan tentang total pendapatan, total beban, dan laba bersih dalam periode 2022. Dan total pendapatan cabang yang tersebar di Indonesia, yang ada di Cilandak, Mangga 2, Pasar Minggu, dan Rawamangun. Selanjutnya untuk proyeksi pendapatan, di sini dia akan menjelaskan tentang pendapatan yang didapat oleh eh, bisnis fruit sushi tersebut. Lalu ada proyeksi laba bersih yang dimana ini akan menjelaskan laba dari fruit sushi selama beberapa tahun. Nah, mungkin sebelum lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang apa itu fruit sushi. Nah, bisnis fruit sushi ini adalah sebuah bisnis yang menjual makanan yang berisikan buah-buahan, di mana di situ berisikan kiwi, mangga, dan lain-lain, dan ditambah dengan ketan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dari dashboard ini, di mana keuntungannya itu adalah salah satunya, yaitu membuat total pendapatan kalian itu menjadi lebih enak dilihat dan mudah dilihat dan cerna gitu. Jadi mungkin sewaktu-waktu kalian ingin melihat tren pasar. Nah, kalian bisa lihat dari dashboard ini tanpa harus melihat data-data yang boring ada di pendapatan itu. Jadi, kalian bisa menentukan promosi apa yang akan kalian lakukan di masa mendatang. Nah, selanjutnya ada proyeksi pendapatan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke proyeksi pendapatan. Nah, di proyeksi pendapatan ini dapat dilihat bahwasannya di dalam grafik tersebut pendapatan yang kami terima per tahunnya itu meningkat dengan signifikan. Dapat dilihat juga di dashboard, total pendapatan selama 5 tahun berjalannya bisnis kami itu adalah sekitar laba kotornya yaitu 290 juta sekian. Dengan bebannya yaitu 175 juta sekian. Dan laba bersihnya yaitu 114 juta sekian. Boleh nih, kita masuk ke tahun 2022 untuk lebih detail. Nah, di tahun pertama atau 2022 itu bisa dilihat bahwasannya pendapatan dengan beban itu hampir beriringan atau totalnya itu hampir sama. Karena di tahun pertama itu kita tentunya melakukan invasi pasar dan marketing, yang dimana itu kita akan mencari pelanggan seperti itu. Dan bisa dilihat bahwa laba bersih yang kami terima itu hanya 1.680.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahun 2023. Di tahun 2023 bisa dilihat laba bersih yang kami terima itu meningkat sekitar 9 kali lipatnya. Hal ini karena di bisnis kami itu tentunya menjadi tren masa kini karena fruit sushi itu tentunya suatu inovasi yang sangat cemerlang dan inovatif, apalagi di kalangan anak kecil dan remaja. Selanjutnya kita masuk ke tahun 2024. Di tahun 2024 pendapatan dan laba bersihnya tentunya pasti meningkat, dan meningkatnya itu cukup besar, yaitu sekitar 100% dari tahun sebelumnya, yaitu laba bersih yang kami terima pada tahun 2024 itu adalah 21 juta sekian. Selanjutnya adalah 2025. Di tahun 2025 kenaikannya yaitu sekitar 50% atau 12 juta dari tahun sebelumnya. Yang dimana itu laba bersih dengan beban yang kami keluarkan itu besarannya hampir sama. Oke, selanjutnya di 2026. Di 2026
bisnis kami meningkat sangat drastis. Hal tersebut dapat dilihat dari beban yang kami keluarkan dengan laba bersih yang kami terima. Di sana terlihat bahwa laba bersih yang kami terima itu lebih besar daripada beban yang kami keluarkan. Oke, mungkin untuk lebih detailnya kita bisa masuk ke bagian sheet pendapatan. Nah, di sini kalian bisa lihat betapa ruwetnya ya data yang kita buat. Nah, dengan adanya dashboard itu mempermudah dan lebih bisa dicerna oleh teman-teman semua, seperti yang dikatakan oleh Raka. Nah, di sana terlihat eh, apa saja beban-beban yang kami keluarkan dan berapa totalan pendapatan yang kami terima. Di sana juga terlihat ada harga pokok produksi yang dimana itu kita membutuhkan barang-barang untuk membuat fruit sushi tersebut. Yang dimana itu tahun 2022 laba kotornya itu sekitar 33 juta, terus pendapatannya itu sebenarnya 172 juta sekian ya. Terus kenaikan lagi di tahun 2023 sekitar 44 juta untuk laba kotornya. 2024 ada kenaikan lagi sekitar 56 juta untuk laba kotornya. Di tahun 2025 itu ada 70 juta di laba kotornya. Dan di tahun 2026 mendapat laba kotor sekitar 85 juta. Nah, dari hal tersebut teman-teman bisa melihat bahwasannya fungsi dari dashboard perusahaan itu sangat menguntungkan dan lebih cepat untuk dicerna kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal masuk ke proyeksi laba bersih yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada proyeksi laba bersih. Sebelumnya kita harus tahu dulu laba bersih itu apa. Laba bersih itu adalah ukuran keuntungannya yang paling sering dipakai sama perusahaan buat mengukur pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua beban. Laba bersih itu menggambarkan kesehatan perusahaan tentang seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, di sini langsung aja laba bersih kita di tahun 2022 itu sangat kecil, yaitu sekitar 1.680.000.000. Yang mana ini dihasilkan yang mana ini kecil karena kita baru saja membangun bisnis ini. Lalu di tahun kedua, pendapatan kita naik menjadi 10.836.000. Pendapatan ini naik karena penjualan kita meningkat dan beban yang kita keluarkan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya. Nah, di sini di tahun ketiga, laba bersih kita semakin meningkat menjadi 21.379.000. Di tahun keempat, laba bersih kita meningkat lagi menjadi 33.475.000. Dan di tahun ke-6 dan di tahun kelima, laba bersih kita meningkat menjadi 47.300.000 rupiah. Laba bersih ini menggambarkan bahwa bisnis yang kami bangun sangat amat baik dalam menghasilkan keuntungan. Bisa dilihat di sini, beban yang kita keluarkan sangat amat tidak jauh berbeda setiap tahunnya. Maka dari itu, laba yang kita dapatkan sangat meningkat tiap tahunnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian kesimpulan yang kami dapat dari data yang ada di dashboard adalah pendapatan dari fruit sushi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan setiap tahunnya sebesar 5%. Peningkatan ini disebabkan oleh asumsi pelanggan yang terus meningkat setiap tahunnya dan harga jual yang sudah ditetapkan. Karena pendapatan yang meningkat setiap tahunnya, laba fruit sushi juga mengalami peningkatan.
dapat dilihat di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih waktunya Rian. Berikutnya mungkin saya akan membahas tentang cara mengelola keuangan perusahaan. Mengelola keuangan perusahaan dengan cara menstabilkan keuangan perusahaan. Apa yang dimaksud dengan cara menstabilkan keuangan perusahaan? Cara menstabilkan keuangan perusahaan yaitu kondisi di mana sistem keuangan mampu menyerap guncangan sehingga tidak mengganggu proses intermediasi dan penyaluran dana. Stabilitas keuangan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut ada beberapa contoh untuk mengelola keuangan. Yang pertama ada buatlah anggaran. Apa yang dimaksud dengan buat anggaran? Anggaran adalah alat yang sangat efektif untuk mengontrol pengeluaran bisnis. Dengan membuat anggaran, Anda dapat melacak pengeluaran dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Berikutnya ada manajemen arus kas. Arus kas adalah darah kehidupan bisnis. Pastikan Anda selalu memiliki arus kas positif dan selalu memonitor arus kas bisnis Anda. Yang terakhir ada hindari hutang. Hutang bisa menjadi beban bagi keuangan bisnis Anda. Cobalah untuk menghindari hutang sebisa mungkin, dan jika Anda memiliki hutang, buatlah rencana untuk melunasinya. Sekian pembahasan tentang cara penggunaan dashboard keuangan. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator kembali. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kita sampai selesai. Mungkin segitu saja untuk pemaparan dari kami terkait laporan keuangan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.